Jika ujung-ujungnya itu ditutup, ngapain sih Mbah dulu itu pakai acara buka jasa terawangan segala? Nah ini ada sejarahnya nih yang unik. Jadi begini, di zaman-zaman Mbah Wira awal-awal jualan Azimat, isu dari penjual Azimat itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan isunya udah level up ya, yaitu membahas tentang isu kualitas. Kalau zaman dulu nggak boro-boro kualitas. Barang dijual sesuai pesanan, dikirim sesuai pesanan itu udah alhamdulillah di zaman itu. Jadi isunya di kala itu adalah ada 3 yang utama. Yang pertama yaitu dukunnya sering hilang. Kalau nggak gitu sudah transfer nomor pembelinya diblokir. Kalau nggak itu sudah ditransfer tokonya ngilang. Kalau nggak itu sudah ditransfer dukunnya susah dihubungi. Itu di kala itu menjadi isu yang ramai. Oleh karenanya banyak dukun-dukun yang kemudian memposting resi pengiriman. Wah ini loh kalau beli di saya ada resinya, betul-betul barang dikirim. Itu udah jadi testimoni hebat di kala itu. Terus yang kedua banyak dukun yang melakukan posting testimoni barang sampai. Mbah, alhamdulillah barangnya udah sampai nih, paket diterima dengan aman, paketnya rapi. Wah itu di zaman itu udah jadi hal yang luar biasa hebat. Padahal sekarang baru udah nggak pernah melakukan itu. Paket yang dibeli pasti sampai, nggak ada ceritanya paket nggak sampai. Kenapa? Karena kalau sampai barang itu tidak tiba di alamat pembeli, Anda bisa mencari Mbah Wira di semua sosial media yang ada. Baik di YouTube, baik di Instagram, baik di website, baik di Facebook, baik di Noise, baik di TikTok, dan lain sebagainya. Semua sosial media kan komplit punya Mbah Wira. Jadi nggak mungkin Mbah Wira itu ngilang. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah Azimat yang dijual itu kosong. Oleh karenanya, di zaman itu banyak sekali dukun yang melakukan testimoni semacam, waduh Mbah ini batunya saya pegang nyetrum-nyetrum, batunya saya pegang terasa anget, batunya seperti mengeluarkan asap, wah ini Mbah batunya gerak-gerak sendiri. Wah itu udah senang sekali. Testimoninya banyak di zaman itu. Sekarang Mbah Wira nggak pernah melakukan postingan kayak gitu. Kenapa? Karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah tuah atau manfaat dari kita membeli benda itu apa. Kalau cuma sekedar getar-getar anget nyetrum, wah itu udah kuno ya. Itu udah trik marketing zaman dulu. Nah itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah ada yang namanya demit salonan. Apa itu demit salonan? Yaitu demit yang wujudnya ya tidak sesuai dengan yang diiklankan. Contoh, yang diiklankan macan putih. Ketika dilihat atau terawang oleh orang lain ternyata bukan. Jadi hanya demit biasa yang kemudian disuruh mewujud menjadi macan putih. Namun yang namanya demit salonan ya pasti dia akan kembali ke wujud aslinya. Kenapa? Karena merubah wujud itu capek sekali. Nah, jadi dia pasti akan kembali ke wujud aslinya. Ketika kembali ke wujud aslinya itulah kemudian pembelinya geger. Wah ini demit salonan. Ramai di kala itu sukubus. Ternyata itu kunti, ya kuntilanak diiklankan sebagai sukubus. Suatu ketika balik lagi wujudnya jadi kunti, lah pembelinya geger. Di kala itu demit-demit kebun seperti kuntilanak, gendruwo, buta, pocong itu seolah-olah itu hina sekali, sangat hina. Dan yang populer adalah demit-demit macam macan, naga, sukubus, lilit, nim ya kayak gitu-gitu. Sekarang kita bicara sekarang 2024, Mbah Wira udah terlepas dari wujud. Mau apapun wujudnya yang penting kita ambil tuahnya. Mau itu wujudnya gendruwo, bahkan gendruwo pun tuahnya kenceng. Ada itu testimoninya ya. Kemudian pocong, mau pocong pun tuahnya kenceng. Pocong masuk kelas jajaran elit pun juga ada. Nanti ada sketsanya ya. Tolong admin ditampilkan sketsa pocong berkepala 3 yang masuk ke jajaran kelas elit. Jadi bahkan pocong sekalipun ada fungsinya selama kita tahu cara mengoperasikannya. Nah, dukun zaman dulu nggak banyak yang memberi bimbingan, nggak seperti Mbah Wira sekarang yang ada bahkan ya ribuan video yang Mbah Wira sediakan dalam channel khusus edukasi dan seni benda bertuah. Loh itu gratis, semua bisa diakses. Dulu nggak ada seperti ini. Jadi Mbah Wira telah melampaui isu-isu di zaman itu untuk membuktikan bahwa Azimat yang Mbah Wira jual itu benar nyata, bukan demit salonan dan nyata ada khodamnya. Ya, itu Mbah Wira membuka jasa terawangan supaya Mbah Wira tahu. Mbah Wira bisa collecting data seberapa akurat terawangan Mbah Wira. Karena pada saat ritual itu mutlak kita perlu kemampuan terawangan. Apa jadinya kalau dukun yang meritual suatu azimat itu nggak bisa terawangan? Apa jadinya kalau dukun yang meritual suatu azimat itu bahkan tidak bisa melakukan komunikasi dengan si khodam yang akan diritual? Apa jadinya? Pasti sangat ruwet dan panjang urusannya. Kenapa? Karena demitnya ngomong apa dia nggak paham. Cuman mantu-mantu diayain toh lah. Kalau ujung-ujungnya dia minta tumbal atau ujung-ujungnya berdampak negatif gimana?
Nah, untuk membuktikan bahwa Mbak Wira iya bisa melakukan terawangan dan Mbak Wira iya bisa berkomunikasi dengan Kodam, maka muncullah jasa terawangan dan jasa wawancara Kodam. Dan itu Mbak Wira buka udah 9 tahun. Makanya videonya juga ada ribuan. Dulu banyak lagi testimoni yang tidak diupload. Kalau teman-teman penyimak lama channelnya Mbak Wira, dulu ada channel yang namanya Jejak Mistis. Ya, itu gagal login karena emailnya keblokir ya. Jadi yang keblokir emailnya. Nah, karena untuk login ke YouTube itu butuh email itu, akhirnya YouTube-nya nggak bisa diakses. Ya, Jejak Mistis itu dulu adalah kumpulan testimoni terawangan dan hasil wawancara Kodam yang Mbak Wira lakukan atas Kodam-Kodam, bukan hanya milik atau bukan hanya hasil ritual Mbak Wira sendiri, melainkan juga Kodam-Kodam yang dibeli dari dukun-dukun luar. Dan klien yang memesan jasa terawangan dan jasa wawancara mengatakan iya betul. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang ditanyakan, kayak Mbak tolong dong tanyakan dengan Kodam, Mbak tolong dong tanyakan kepada Kodam, saya kemarin ngapain. Dan betul itu Mbak Wira tanyakan, kamu kemarin begini. Kok tahu ya Mbak, kalau saya kemarin habis kecelakaan yang hampir merenggut nyawa. Kayak gitu. Ya, jadi sebegitu akuratnya untuk membuktikan bahwa oh ya ini loh, ketika Mbak Wira jualan azimat nggak ngasal. Ketika Mbak Wira jualan azimat memang betul-betul itu diterawang. Ketika Mbak Wira jualan azimat betul-betul itu nyata ada Kodamnya, Mbak Wira melihat dan Mbak Wira berkomunikasi dengannya. Loh, bahkan untuk melihat jin harus tubuhnya itu ada jinnya dulu yang dimasukin dan sebagainya. Itu teknisnya sudah pernah Mbak Wira jelaskan. Memang jawabannya betul iya. Ketika kita melakukan terawangan memang betul ada jin yang kita masukkan ke badan dan ada ilmunya untuk itu supaya kita bisa melihat mereka langsung, ataupun kita tidak harus melihat dengan mata kepala sendiri tapi kita bisa melihat melalui batin dan mata ketiga. Itu pun juga ada ilmunya langsung, sudah pernah Mbak Wira bahas dalam video-video sebelumnya. Jadi kalau masalah teknis kita abaikan dulu, kita fokus ke ya intisari dari pembahasan ini adalah bahwa kenapa kok jasa terawangan itu ditutup, bahwa karena memang buktinya udah banyak bahwa ya terawangan Mbak Wira akurat. Di setiap video pun ada testimoninya. Kemarin tuh di Facebook itu ada komentar yang lucu. Kayak gini komentarnya. Ngono kuwi tenan apa ora gitu kan. Ngono kuwi tenan apa ora itu artinya gitu itu beneran apa bohongan gitu. Ya Mbak Wira komen dengan komen pakai bahasa Jawa juga. Oh, dia komentar juga pakai bahasa Jawa. Komen yang lebih tidak bermutu bisa nggak Mas? Gitu ya. Kalau komen tuh yang sadis sekalian, rugi kalau sekali komen nggak sadis, ternyata nggak dibalas sama orangnya. Jadi percuma kita menjelaskan kepada lalat bahwa tai itu baunya busuk dan bunga itu baunya lebih wangi. Buktinya udah banyak di sepanjang video YouTube terawangannya Mbak Wira itu udah ada bukti dari masing-masing klien yang diterawang. Kalau masih diragukan ya berarti mereka anggap aja buta huruf, nggak bisa membaca, kan gitu. Ini juga lagu lama ya. Mbah, saya mau beli azimatnya, tapi saya terawangan dulu supaya tahu yang cocok nanti Kodamnya tipe apa. Nah, ini juga lagu lama. Mbak Wira udah berkali-kali kena prank seperti ini. Setelah diterawang orangnya ngilang ya. Nah, selalu saya jawab kan, saya itu bukan nggak mau nerawang, tapi saya itu nggak punya waktu untuk nerawang. Kalau ada mau beli azimat silahkan saya layani, tapi kalau mau beli azimat syaratnya pakai macam-macam, harus terawang dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Mohon maaf saya malas kalau ribet. Anda bisa beli di tempat lain. Nah, ini orang yang sama dengan kemarin yang muncul ya di video sebelumnya. Jadi kalau memang orang-orang ribet itu Mbak Wira malas banget melayani. Itu nanti andai kata pun beli azimat itu laden-ladenannya susah, ribet, ruwet, banyak mau tapi uangnya kecil. Orang-orang seperti inilah yang membuat Mbak Wira itu semakin semangat ya untuk menutup jasa terawangan. Kenapa? Karena capek terus terang layani orang-orang seperti ini ya. Uangnya kecil, permintaannya aneh-aneh, banyak mau, ribet, susah dikasih tahu, diajari pun nggak gampang nyantol, diajari pun susah nggak paham-paham. Nah itu kenyataan di lapangan. Ya oleh karenanya ya mohon maaf kalau kemudian jasa terawangan itu Mbak Wira pilih-pilih, ada yang Mbak Wira lain, ada yang Mbak Wira tolak, ya mohon maaf saja. Salah satunya diantaranya ya karena orang-orang seperti ini gitu loh. Nah terus kenapa sekarang kok betul-betul Mbak Wira tutup? Lah buktinya udah banyak bahwa Mbak Wira bisa nerawang, bahwa terawangan Mbak Wira akurat, bahwa ketika Mbak Wira melakukan komunikasi dengan Kodam, iya informasinya valid. Itu Mbak Wira anggap udah cukup sebagai bekal ya, bahwa ketika Mbak Wira jualan azimat itu ya memang nyata ada Kodamnya. Dan lagi ya terlebih lagi itu pun Mbak Wira quality controlkan ke pakar sketsa yang akurat, kualitasnya udah terkenal kelas nasional. Nah kurang apa lagi gitu loh. Jika dengan bekal kemampuan Mbak Wira terawangan seperti itu, kemudian dengan quality control pakar atau praktisi sketsa terpercaya dan independen seperti itu pun Anda masih belum percaya, Anda masih percaya katanya Raden bahwa azimatnya Mbak Wira kosong, kemudian Anda nggak mau bayar angsuran, nggak mau bayar cicilan, Mbak saya mau bayar cicilan tapi yakinkan saya bahwa azimatnya memang benar-benar berkodam, ya maka nggak usah beli ya, karena
kalaupun seperti itu bukti udah ribuan loh Pak, masih suruh meyakinkan, mau meyakinkan apa lagi dan mau ngomong apa lagi gitu kan. Kita nggak perlu menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain, karena temanmu nggak butuh itu, sementara musuhmu nggak akan percaya itu. Mau dijelaskan sampai mulutmu cuil sekalipun juga nggak akan percaya kan gitu.